Yes, 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 yes. Ya, bertemu lagi bersama kakak guru sekolah minggunya untuk mengikuti ibadah online. Ya. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Artinya apa sih, Kak? Artinya adalah tegar walaupun sukar. Wah, topik hari ini luar biasa ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik sudah persiapan belum ya? Pertama, persiapan hati tentunya. Persiapan hati ya, harus siap untuk menyambut firman Tuhan dan juga menyanyikan lagu-lagu nantinya. Yang kedua, persiapan diri ya. Sudah mandi belum? Kalau sudah mandi, berpakaian yang rapi ya, kemudian berpenampilan yang rapi. Nah, yang ketiga, ada yang harus kita persiapkan juga selain persiapan diri, yaitu alat-alat yang kita perlukan. Ada Alkitab. Yang kedua, ada buku catatan dan juga alat tulis bagi kakak-kakaknya yang sudah sekolah dan juga abang-abangnya yang sudah sekolah. Yang ketiga, uang persembahan. Sudah? Oke, kalau begitu mari kita mulai dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami semua, agar kami dapat menikmati ibadah hari ini, menikmati firman Tuhan, dan juga menikmati lagu-lagu yang akan kami nyanyikan nantinya. Tolong Tuhan berkati fokus kami, berkati suasana yang ada di sekitar kami, sekiranya tidak dapat mengganggu kami, karena kami ingin menikmati ibadah hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kami ucapkan untuk orang-orang yang melayani pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang boleh menyertai. Ada pendeta, kakak guru sekolah minggu, dan untuk adik-adiknya, Tuhan juga yang boleh menyertai Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu tertulis dalam titah yang kedua, dikatakan demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami,
Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dengan 2. Mampirlah dengar doa. Dalam kerendahan hati, marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita menyampaikan ayat hafalan untuk minggu ini. Terdapat di mana? Ayo. Terdapat di Mazmur 31 ayat 24. Ya, ada beberapa adiknya yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Bukan baca sih, kita sampaikan bersama-sama ya. Kalau yang masih belum hafal, ya udah nggak apa-apa, buka Alkitabnya kembali. Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Demikian ayat hafalan hari ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlap.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Evangelium pasal 27, dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bersama juga dengan orang tua dari adik kami sekolah minggu yang sampai saat ini belum bisa kita melakukan ibadah bersama di gereja kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kita akan mengikuti ibadah di gereja kita, tapi tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gereja kita dan juga yang ditetapkan oleh pemerintah. Cerita Alkitab tadi masih sekitar tentang penderitaan Tuhan Yesus. Inilah minggu yang terakhir, Passion yang terakhir, yaitu Minggu Palmarum, di mana Tuhan Yesus akan dibawa untuk disalibkan. Kita dengarkan tadi cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu hinanya diolok-olok oleh para serdadu-serdadu wali negeri. Mereka sangat menghinakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dengan teguh dan tegarnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak ambil peduli dengan semua penghinaan yang dibuat oleh para serdadu itu. Dengan setia Tuhan kita Yesus Kristus menjalankan misi yang ditetapkan oleh Bapanya, Allah Bapa kita, kepada dia. Dia harus menuju salib untuk menebus dunia ini atas segala dosanya. Adik-adik, salib adalah merupakan hukuman yang paling hina bagi orang Yahudi. Salib menggambarkan kejahatan yang begitu rupa pada masa itu. Oleh karena itu, setiap orang yang dihukum disalibkan
itu adalah merupakan orang yang melakukan yang sangat-sangat kejam. Hal itu dikenakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, padahal Dia tidak pernah melakukan sedikit pun kejahatan yang dituduhkan kepada Dia. Oleh karena itu, dari firman Tuhan yang sudah sama-sama tadi kita dengarkan, bahwasannya kepada kita semua diajarkan dan diingatkan kembali, tegar itu sangat dibutuhkan, walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Bagaimana supaya kita bisa tegar walaupun dalam keadaan yang sangat sukar? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, seseorang itu bisa tegar kalau dia dengan rela hati melakukan semua itu tanpa karena paksaan. Dan juga seseorang itu bisa tegar dalam kehidupannya jika di dalam hatinya ada kasih. Tuhan kita Yesus Kristus mampu melewati semua penghinaan itu karena Dia punya kerelaan dan punya kasih yang sangat besar kepada kita semua, termasuk juga kepada adik-adik kami yang masih harus diam mengikuti semuanya secara online di rumah masing-masing. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak kepada kita supaya dalam situasi apapun kita tetap tegar. Contoh yang paling mudah supaya kita bisa tegar kepada adik-adik kami yang Horong 1, bagaimana supaya bisa tegar dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan yang sangat sukar yang sampai saat ini masih kita alami. Untuk itu kami minta kepada adik-adik kami sekolah minggu yang masih berada di Horong 1 supaya berdoa bersama dengan orang tua, minta pertolongan kepada Tuhan agar dapat memiliki ketegaran hati dalam hidup sehari-hari. Ketegaran hati bagi adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil, contoh saja, tetap semangat belajar. Ya, belajarnya bisa mengenal huruf ABCD dan seterusnya, mengenal angka-angka juga, dan belajar untuk mendisiplinkan diri di rumah masing-masing. Memang sangat sukar karena mungkin juga semua kita sudah bosan di rumah terus mengikuti pelajaran dan ujian secara online yang membuat kita bosan. Memang sukar, tapi firman Tuhan ini mengajak kita supaya tetap tegar dan kuat. Kemudian untuk adik-adik kami yang Horong 2, mengajak kita supaya peduli dengan orang tua. Bagaimana mungkin masih kecil kok sudah diajak untuk peduli dengan orang tua? Tidak terlalu besar yang diminta dengan kata peduli dengan orang tua. Apa saja yang bisa engkau perbuat untuk menghibur orang tua, bukan menambah bebannya, itu juga sudah menunjukkan bahwa adik-adik kami yang berada di Horong 2 sudah ikut ambil bagian tegar walaupun dalam kesukaran. Demikian juga untuk adik-adik kami yang Horong 3 yang kelas besar, tentunya sudah semakin lebih paham dari adik-adiknya yang ada di Horong 1 dan Horong 2. Tegar dalam kesukaran, membantu orang tua kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan hanya main game terus, hanya di depan TV terus, pegang HP terus, main game online. Memang sebagian ada yang bisa menghibur seperti itu, tetapi apakah karena kebosanan kita, kejenuhan kita membiarkan orang tua kita mengerjakan semua pekerjaan rumah? Mumpung kita ada bersama-sama dengan orang tua kita, marilah membantu orang tua kita. Karena itu juga
sudah menunjukkan bahwasannya kita semua tegar. Tegar tadi dalam pengertian dengan sukarela kita mengerjakan semuanya itu tanpa dipaksa, tetapi juga di dalamnya dengan penuh sukacita, karena di dalamnya kita memiliki kasih kepada keluarga kita, kasih kepada orang tua kita. Karena dengan kerelaan juga Tuhan Yesus kita mau digiring ke salib itu hanya demi menebus dosa-dosa kita. Di dalam Tuhan Yesus kita bisa melakukan semua ini. Kami berharap bersama dengan kakak-kakakmu, guru-guru sekolah minggu, kami berharap semua adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah tetap semangat. Karena dengan semangat itu kita bisa tegar dalam menjalani hari-hari Tuhan yang masih akan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan tetap masih melindungi kami, membimbing kami, mengajari kami, anak-anakmu sekolah minggu, hingga kami masih tetap dapat mengucap syukur, dan kami juga tetap masih merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun seperti firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali kepada kami dalam hari-hari belakangan ini, kami merasakan betapa susahnya menjalani kehidupan kami. Ada rasa kebosanan karena kami harus dikurung terus di tengah-tengah rumah kami. Kami tidak dan masih belum boleh menjalani kehidupan kami seperti dulunya. Tapi kami yakin dan percaya, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ini dengan kematian-Mu, menebus kami dan memberikan kehidupan kepada kami semua, maka semua masalah ini akan dapat kami lewati. Kami akan menerima sukacita yang daripada Tuhan. Bimbing kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami di sekolah kami masing-masing, walaupun kami masih mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya kami akan peroleh sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga untuk orang tua kami. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan rezeki kepada mereka, sehingga segala kebutuhan kami akan terpenuhi. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kami, sehingga kami tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dengan 2, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Thank
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, tetap semangat. Pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan. Mari kita ambil Alkitab kita. Lalu kita buka kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu? Mari sama-sama kita baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Sekarang pengumuman berikutnya yaitu tugas. Nah, pengumuman yang kedua untuk orang satu dulu ya. Untuk orang satu, coba perhatikan nih. Nah, ada gambar ya. Adik-adiknya boleh menggambar sendiri atau minta bantuan sama papa dan mama untuk digambarkan. Atau kalau punya printer di rumah, boleh di-print gambarnya. Kemudian diwarnai ya. Pilihlah warna yang adik-adik sukai. Ya, gambarlah, warnailah gambar yang ada di tampilan berita ini. Nah, untuk kakak-kakak dan abang-abang yang orang 2 dan 3, coba perhatikan ada tabel. Tugasnya adalah mencari 5 kata yang menunjukkan tentang kata-kata ketegaran. Ya, mencari kata-kata yang menunjukkan tentang kata ketegaran. 5 kata. Kalau sudah ketemu, silakan ditulis. Kemudian kirim ke kakak guru sekolah minggunya lewat